Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan e-rapot khususnya untuk di SMK PK. Bagaimana perencanaan penilaian kemudian sampai dengan di bagaimana bentuk rapot jadinya nanti setelah selesai penginputan. Oke, pertama yang perlu dipersiapkan adalah Bapak Ibu harus tahu username dan password dulu, kemudian tahu alamat dari e-rapotnya. Di sini saya sarankan untuk menggunakan browser Google Chrome ya Bapak Ibu semua. Kita buka dulu browsernya. Lalu di atas ini ketikkan alamat dari e-rapot yang dibagikan oleh admin. Misal sebagai contoh tempat saya 10.30.2.2.8154. Maaf ini ya seperti ini. Misalnya seperti ini, kemudian tekan enter. Nah, setelah muncul seperti ini, nanti kita login dengan menggunakan email dan password yang kita punya. Misalnya ini, kemudian passwordnya diketikkan saja. Lalu pilih semesternya ya. Kemudian klik masuk. Ya. Ini adalah tampilan login sebagai guru nih Bapak Ibu di e-rapot. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana untuk input nilai khususnya di sekolah PK. Yang pertama, kita tentu akan menuju ke perencanaan dulu Bapak Ibu. Di sebelah kiri ada menu perencanaan. Nah, di perencanaan ini kita akan merencanakan dua macam ya. Yang pertama penilaian PK. Yang kedua kalau kita sebagai guru dari P5BK, kita tentu akan merencanakan penilaian P5BK-nya juga. Kita mulai dari yang pertama, penilaian PK-nya, perencanaannya kita klik. Lalu klik tambah data di sini. Pilih tingkat kelasnya, misal kelas 10. Pilih rombelnya. Kemudian pilih mata pelajarannya. Ya. Maka akan muncul form seperti ini ya, Bapak Ibu. Di sini kita bisa melihat ada aktivitas penilaian, jenis penilaian, bobot, kemudian di samping kanannya di sini ada elemen-elemen yang ada atau elemen pada mata pelajaran yang kita ampu. Jika elemen-elemen ini kurang sesuai atau ada yang kurang, Bapak Ibu disarankan untuk menambahkan elemen-elemen terlebih dahulu. Misalnya bagian terakhir sini ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 elemen, tapi ternyata elemennya lebih dari 5 misalnya ya. Kita tambahkan sebelum membuat perencanaan ya. Kita tambahkan dengan klik referensi di sebelah kiri, kemudian referensi kompetensi dasar. Di sini kita langsung tambah data saja. Pilih kelasnya, rombelnya, pilih mata pelajarannya. Nah, di aspek penilaian kita pilih yang pusat keunggulan. Nah, maka form di bawahnya nanti akan berbeda. Misalnya di sini ada elemen pembuatan, misalnya ini disesuaikan dengan elemen yang akan ditambahkan ya Bapak Ibu. Pembuatan aplikasi misalnya, deskripsinya misalnya
Deskripsinya pun juga disesuaikan dengan deskripsi elemen yang ada nggih. Kalau sudah, klik simpan. Ya. Lalu kita kembali ke, kalau hanya satu penambahannya silakan cukup satu, lalu kembali ke perencanaan. Jika ada dua ya ditambahkan lagi. Kita cek perencanaan, penilaian PK, kita tambahkan, kita pilih tingkatnya, pilih rombelnya, pilih mata pelajarannya. Ya, di sini ada pembuatan aplikasi. Ya. Nah, sudah tambah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kalau sudah, kita mulai mengisi perencanaan penilaiannya. Aktivitas penilaian itu ya Bapak Ibu melakukan aktivitas penilaian apa aja. Misalnya ulangan harian, UTS, UAS, atau ada penilaian yang lain lagi. Nah, kalau di sini saya menggunakan 3 macam aktivitas penilaian. Yang pertama ada UH, ulangan harian. Kemudian jenis penilaiannya adalah sumatif, bobotnya otomatis terisi. Kemudian UTS, sumatif juga, dan ada UAS, sumatif juga. Nah, bobot di sini nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kesepakatan yang diberlakukan oleh kurikulum masing-masing. Misal ulangan harian 1, UTS-nya 2, UAS-nya 2, atau sebaliknya. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan pengubahan bobot ini sesuai dengan ketentuan masing-masing sekolah. Nah, di sini ketika aktivitas penilaian sudah kita isi, kemudian kita centang yang sebelah kanan. Kita melakukan ulangan harian itu di elemen mana saja. Ya, misalnya saya melakukan ulangan harian di elemen kedua, ketiga, sama keempat, ke-1, ke-2, ke-4, dan ke-6 misalnya. Kemudian untuk UTS saya melakukan di sini, kemudian UAS melakukan di terakhir. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu melakukan ulangan harian tiap elemen, ya silakan dicentang tiap elemen. Kalau sudah, kita simpan. Ya. Maka akan muncul perencanaan di kelas ini, aktivitasnya UH, UTS, UAS. Nah, kalau Bapak Ibu mengajar mapel yang sama di kelas yang berbeda, Bapak Ibu tidak perlu menambahkan data lagi, tapi dari tiap aktivitas penilaian ini kita bisa duplikat dengan menu yang ada di sebelah kanan ini. Di sini ada tindakan, aksi, diklik. Nah, di sini kita bisa duplikat. Ya, kita duplikat. Nah, dipilih rombelnya, rombel yang mana. Ya, karena saya hanya mengajar di MM1, maka saya tidak bisa menduplikat. Oke, seperti itu nggih Bapak Ibu. Ya, ini untuk perencanaan penilaian. Kalau Bapak Ibu juga mengajar P5BK, kalian saja diklik pada penilaian P5BK. Tambahkan perencanaannya, misal kelas 10. Kemudian Bapak Ibu punya proyek apa? Misalnya proyek demokrasi. Deskripsinya melakukan pemilihan ketua OSIS secara demokratis. Nah, aspek yang dinilai misalnya apa?
misalnya kebinekaan atau apa gitu ya, gotong royong. Kalau Bapak Ibu punya banyak proyek, silakan diisikan ke bawah. Kalau sudah, diklik simpan. Ya. Ini pun untuk di kelas lain nanti Bapak Ibu harus tambah data lagi nggih. Di sini tidak bisa diduplikat. Oke, itu untuk di menu perencanaan sudah selesai. Kemudian masuk ke penilaian. Di penilaian di sini kita punya ada penilaian PK, penilaian P5BK, dan capaian kompetensi. Yang harus kita lakukan adalah pertama ke penilaian PK terlebih dahulu. Di sini ada kita pilih tingkat kelasnya, rombelnya, mapelnya, kemudian perencanaan penilaiannya. Misal kita mau menginput nilai untuk yang ulangan harian. Nah, maka akan muncul di sini nama, nah, kemudian elemen-elemennya. Nah, di bawah sini kita ketikkan nilainya. Nah, misalnya nilai di sini tidak pakai koma ya. Bilangan bulat rentang 0 sampai 100. Jadi misal 78, 88, 85 dan seterusnya. Nah, kalau Bapak Ibu mengetik seperti ini dirasa kurang praktis karena mungkin Bapak Ibu sudah menyiapkan datanya dalam bentuk Excel nilainya, nah, Bapak Ibu bisa unduh format Excel dari penilaian ini. Ya, di sini ada unduh format yang warna hijau. Diklik. Ya, kemudian akan terdownload. Nah, kita buka foldernya di mana. Nah, saran saya form ini namanya diganti nggih. Karena di sini kan namanya masih nama-nama format dari e-rapotnya. Nah, ini kita rename. Klik kanan, rename. Ya, kita ubah misalnya jadi ulangan harian 10 mm1. Ya, misal mapelnya apa? Kalau bisa ya ulangan harian pemrograman dasar 10 mm1 misalnya seperti itu nih. Ya. Tujuannya agar apa? Kita tahu ini format untuk ulangan harian 10 mm1. Nah, kita bisa melakukan unduh ini untuk perencanaan penilaian yang lain, misalnya UTS. Nah, kita unduh juga formatnya. Kemudian UAS kita unduh juga. Nah, kalau sudah seperti tadi, kita rename. Ini untuk yang UTS pemrograman dasar 10 mm1 misalnya. Kemudian di sini ada tulisan lagi UAS pemrograman dasar 10 mm1. Oke. Kita sudah mendownload format-format Excel-nya. Nah, kita isi sekarang. Kita buka. Oke. Ketika seperti ini, kita enable editing. Oke. Nah, baru kita isi per elemen. Ya. Di sini mungkin tulisannya KD, Bapak Ibu, karena ini aplikasinya masih pengembangan, jadi tidak usah dihiraukan. Kemudian aspek penilaiannya juga di sini tulisannya keterampilan, jadi jangan dihiraukan. Jadi Bapak Ibu bisa isi saja, sudah terisi semua. Oke, kita klik save. Kemudian kita close. Nah, kita buka lagi untuk form yang lainnya, misal UTS.
enable editing. Oke, kemudian form yang lainnya lagi, UAS misalnya, enable editing lagi, kita simpan. Nah, kalau sudah kita input semua, kita tutup filenya. Kita kembali ke webnya lagi ke sini. Ya, misal di sini perencanaan ulangan harian. Nah, kita unggah file tadi. Unggah format Excel, kemudian tadi di download. Ya, di sini kita unggah sesuai filenya, nggih. Misal ulangan harian, kita open. Ditunggu, maka nanti akan muncul nilainya di bawah sini, sudah terisi semua. Nah, jangan lupa kalau sudah seperti ini kita klik simpan, karena kalau tidak kita klik simpan ya percuma, maka nilai tidak akan terisi. Kita klik simpan, berhasil, nilai berhasil disimpan, kita oke. Nah, sekarang kita unggah lagi untuk perencanaan yang lainnya. Pilih rombelnya, pilih mapelnya, perencanaan sekarang yang UTS misalnya. Kita unggah, pilih filenya, open, ditunggu, ya loading, sudah selesai semua, kita klik simpan, berhasil, oke. Kita unggah lagi yang terakhir untuk OAS. Lalu klik simpan, berhasil. Oke, penilaian PK sudah terisi. Nah, sebelum ke penilaian P5BK, kita sebaiknya ke capaian kompetensinya dulu. Oke, Bapak Ibu. Jadi di capaian kompetensi sini kita klik, nah, kita pilih kelasnya, rombelnya, mapelnya. Nah, maka di sini nanti akan muncul. Nah, jika di sini belum muncul nilai CP atau nilai akhirnya masih 0, nah, Bapak Ibu bisa ke menu beranda. Ya. Di bagian atas ini, mapel yang Bapak Ibu ampu, okay. Nah, di sini diklik perbarui, okay. Atau diklik proses. Biasanya tombolnya adalah hijau. Pokoknya diklik salah satu. Kalau muncul 2 tombol ya diklik semua. Kalau muncul 1 tombol ya diklik salah satu. Okay. Karena ini adalah tampilan untuk rapot yang masih K13. Jadi sebenarnya ini hanya mendompleng dari rapot K13 yang formatnya disesuaikan dengan rapot PK. Kalau sudah diklik proses dan lain sebagainya, kita kembali ke penilaian, kemudian klik capaian kompetensi. Kita pilih lagi seperti tadi. Ya, kita cek. Ya, ketika nilai sudah masuk, maka di sini akan muncul nilai CP tertinggi dan nilai CP terendah. Bapak Ibu juga bisa mereset capaian kompetensi ini jika dirasa ada yang kurang sesuai. Misalnya, kita klik reset, isian capaian kompetensi akan dihapus. Kita klik OK. Ya, kita cek lagi. Nah, sepertinya tidak ada efek apapun ya Bapak Ibu. Ya, karena reset capaian kompetensi ini intinya hanya untuk merefresh daripada misal kalau di sini ternyata kita mengubah deskripsinya atau dan sebagainya. Jadi ini kan deskripsi capaian kompetensinya sudah terisi. Nah, kenapa di sini hanya ada titik-titiknya? Nah, tidak semua full deskripsi dari capaian kompetensi terinput. Ya. Nah, ini terkait dengan nantinya capaian kompetensi ini akan muncul di lembaran rapot siswa. Jadi
memang kalau kita inputkan semuanya nanti rapotnya jadi berlembar-lembar Bapak Ibu. Makanya dari aplikasi e-rapot ini sudah dibatasi karakternya hanya 2 baris saja. Jadi nanti yang tertera adalah seperti ini. Kalimat sampai pada terakhir di sini, selanjutnya titik-titik seperti itu. Kalau sudah muncul seperti ini, capaian kompetensinya, nilai akhirnya sudah muncul. Kita scroll ke bawah, kita cek satu persatu, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah terisi semua, diklik simpan. Nah, proses penilaian PK sebagai guru mapel sudah selesai. Tinggal kalau Bapak Ibu termasuk ke dalam penilaian P5BK, kita isi penilaian P5BK-nya. Jangan lupa tapi sebelumnya perencanaannya sudah diisi Bapak Ibu. Nah, kita ke penilaian P5BK, pilih kelasnya, rombelnya, pilih proyeknya. Nah, di sini kita inputkan nilainya. Nah, aspek yang dinilai apa tadi? Nah, misalnya kebinekaan global dan gotong royong. Nah, kita elemen-elemennya ini kita nilai. Ya, misalnya BP, MP, atau MSH, atau SP. Nilainya pun sama, monggo diisi. Nah, jangan lupa ini tidak bisa di set dengan Excel ya Bapak Ibu, yang di sini harus menggunakan klik seperti ini. Nah, oke, proses ini akan saya skip sampai dengan terakhir nggih Bapak Ibu. Nggih. Kalau sudah terisi semua sampai terakhir, jangan lupa di terakhir sini ada klik tombol simpan. Ya, klik OK. Nah, cukup di sini untuk proses guru mapel nggih, baik guru mapel biasa maupun yang ketambahan untuk mengajar di P5BK. Nah, proses selanjutnya adalah proses sebagai wali kelas. Saya akan tunjukkan seperti apa wali kelas ketika penggunaan rapot SMK PK. Saya keluar aplikasi dulu. Saya akan login menggunakan wali kelasnya. Di tampilan wali kelas kurang lebih seperti ini, sama nggih Bapak Ibu, cuma bedanya kalau yang ketambahan sebagai wali kelas, maka menu di sebelah kiri nanti ada laporan hasil belajar. Nah, sebagai wali kelas, kita menunya hanya satu, di laporan hasil belajar. Nah, di sini kita klik. Ya. Yang perlu dilakukan adalah yang pertama, ada yang namanya ketidakhadiran. Nah, di sini Bapak Ibu silakan diisi ketidakhadirannya, misalnya kalau ada yang izin atau kalau ada yang sakit, ada yang alfa misalnya, nah, diisi. Kalau dia tidak ada yang izin, tidak sakit, tidak tanpa keterangan, ya nggak usah diisi. Oke. Kalau sudah klik simpan, nah, kemudian berikutnya ada nilai ekstrakurikuler. Nah, di sini kita tinggal melihat saja, karena sudah ada nilai yang diinput oleh pembina ekstrakurikuler. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan
kenaikan kelas. Kalau ini di semester genap nggih. Nah, statusnya kita pilih naik kelas atau tidak naik. Nah, misalnya contoh di sini naik kelas. Nah, kemudian naik kelasnya kemana? Disesuaikan, misalnya ke kelas 11 atau mau di entry manual juga bisa. Nah, di sini kita entry manual, di sebelah kanan juga bisa nggih Bapak Ibu. Setelah semuanya terisi, kita klik simpan. Nah, baik, selanjutnya kita tinggal mencetak rapot. Di menu laporan hasil belajar di sebelah kiri, di sini ada cetak rapot semester. Kita klik. Kemudian di sebelah kanan di sini ada beberapa icon. Untuk rapot nilai kita akan menggunakan yang icon warna hitam ini nggih Bapak Ibu. Kita klik sesuai dengan nama dari siswanya. Ya, maka akan muncul rapot nilai seperti ini. Baik. Ini hanya rapot contoh saja nih Bapak Ibu. Nanti setelah Bapak Ibu semua mengisi nilai, nanti di sini tentunya akan berbeda. Nah, kurang lebih seperti ini, ada nama. Nah, bedanya dengan rapot biasanya di sini ada alamat, kemudian di sini ada fase. Karena kelas 10 fasenya masih E. Kemudian di sini ada mata pelajaran, nilai akhirnya, kemudian capaian kompetensi. Yang atas ini adalah capaian kompetensi yang tinggi, kemudian yang bawah nilai yang rendah. Nah, nanti sesuai deskripsi yang sudah diinput oleh Bapak Ibu guru mapelnya masing-masing ya. Nah, kurang lebih rapotnya seperti ini. Kemudian ini ada kelompok kejuruan. Kemudian terakhir ada muatan lokal. Nah, lalu di lembar berikutnya ada kegiatan ekstrakurikulernya yang diikuti apa saja, kemudian ketidakhadirannya seperti apa. Kemudian ada kenaikan kelas jika itu di semester genap nih. Kalau di semester ganjil maka menu atau tampilan kenaikan kelas ini tidak akan ada. Lalu terakhir di sini ada pengesahan dari wali kelas, kepala sekolah, terus tanda tangan orang tua. Nah, rapat ini bisa di-download dengan klik icon download di sini. Nah, kemudian disimpan. Atau kalau mau langsung dicetak bisa. Tapi sebaiknya di-download dulu Bapak Ibu. Baru nanti kita mencetaknya dengan membuka file PDF-nya. Itu untuk rapot akademik ya Bapak Ibu. Nah, di tab ini nanti di close saja kalau sudah. Ini satu persatu nih. Jadi di download satu persatu. Misal nomor 1, terus nomor 2, di download lagi dan seterusnya sampai terakhir. Nah, berikutnya kita akan ke rapot P5BK-nya. Nah, di sini ada rapot cetak rapot P5BK. Diklik. Nah, kemudian di sini jangan lupa ditambah catatan kegiatannya seperti apa. Tiap-tiap siswa nggih. Ya, misal catatannya berupa peserta didik dapat berkembang dalam mengikuti kegiatan P5BK, misalnya seperti itu misalnya. Kemudian diklik simpan. Oke. Nah, ini ditambahkan satu persatu sampai selesai bawah nih Bapak Ibu. Nah, baru setelah itu nanti diklik rapor P5BK yang warna pink ini ya, diklik sama seperti tadi. Nah, ini laporan dari rapot P5BK-nya. Di atas ada identitas siswa, kemudian ada proyeknya, proyek 1, proyek 2 kalau nanti ada berbagai macam proyek.
deskripsinya apa, kemudian nanti keterangannya seperti apa. Nah, keterangan di sini pakai warna ya. BB itu belum berkembang, MB mulai berkembang, PSH berkembang sesuai harapan, SB sangat berkembang. Nah, nanti seperti apa? Nah, di sini kan ada deskripsinya. Nah, hasilnya seperti apa? Kemudian di sini ada catatannya. Ya, lembaran ini nanti tergantung proyeknya. Jika proyeknya hanya satu, ya hanya satu lembar seperti ini ya Bapak Ibu. Tapi jika proyeknya banyak, ya nanti mungkin akan berlembar-lembar untuk rapat P5PK-nya. Ya, seperti yang tadi, ini juga silakan di-download dulu sebelum dicetak. Oke, kalau sudah di-close, lalu ke siswa berikutnya. Oke. Seperti itu untuk keseluruhan proses e-rapot untuk SMK PK. Oke. Jadi tadi kita sudah mulai dari guru mapel menginput nilai, menginput perencanaan, kemudian menginput nilai, kemudian setelah itu wali kelas membuat ketidakhadirannya, menginput ketidakhadiran siswa, kemudian mengecek nilai ekstrakurikulernya, kemudian kalau itu semester genap berarti mengecek kenaikan kelas, lalu kalau sudah dicetak rapotnya. Ada dua rapat nih Bapak Ibu, jadi rapat semester dan rapat P5PK. Nah, seperti itu yang dapat saya sampaikan untuk tutorial kali ini. Jika ada yang belum jelas, silahkan bisa komen di kolom komentar. Sampai jumpa.